Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin rahimakumullah, amal ibadah yang mendatangkan pahala atau amal ibadah yang mendatangkan ganjaran kemuliaan baik surga ataupun yang lainnya adalah amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang melakukan amal perbuatan, jika seseorang melakukan amal ibadah, entah sholat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, dan yang lainnya, itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau memenuhi syarat sah daripada amal ibadah tersebut. Dan dia kalau amal ibadah diterima oleh Allah itu akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kita sholat, selesai sholat bawaannya nikmat. Ini bagian daripada tanda kalau amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian daripada tanda. Sedangkan kalau amal ibadah kita yang tidak diterima oleh Allah disebabkan karena kekurangan daripada syarat sahnya daripada ibadah tersebut, itu akan menyebabkan tidak ada ganjaran dari Allah apapun. Bahkan amal ibadah yang kita lakukan yang tidak diterima oleh Allah akan membuat amal yang menjadi susah payah aja. Cuma lelah doang, capek doang. Nah, sebagaimana bahwa sesungguhnya amal ibadah itu bisa diterima ya, dengan beberapa syarat. Bagaimana kita tahu innallaha thayyib wala yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik-baik. Yang baik diantaranya yang sesuai dengan syaratnya. Jadi amal kalau seandainya dia diterima, kalau sudah memenuhi daripada aturan syariat yang telah ditentukan oleh Allah, memenuhi daripada aturan yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk mengetahui amal itu diterima atau tidak diterima, maka diantaranya kita harus mengetahui bagaimana tata cara amal ibadah tersebut. Jadi di dalam Islam itu ada aturan. Kalau pengen ibadah, nggak sembarang ibadah. Kalau pengen sholat, nggak sembarang sholat. Pengen zakat, juga nggak sembarang zakat. Pengen puasa, nggak main sembarang, nggak makan aja. Pengen sedekah pun begitu. Karena kalau seandainya tidak tanpa ilmu, kita tidak mengetahui, akhirnya semua sia-sia. Sebagaimana al-hajjul mabrur
laisa lahul jannah, laisa lahul jaza illa jannah. Balasannya orang melaksanakan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali adalah surga. Harus mabrur dulu. Di antara mabrur itu adalah sah dulu. Sah aja belum tentu diterima. Modal sah aja kita sholat, modal sah aja kita haji, modal sah aja kita umroh, belum tentu juga diterima sholat kita, belum tentu juga diterima haji kita, belum juga diterima umroh kita. Jadi kalau sah aja tidak, bagaimana mau diterima? Jadi kalau seandainya kalau sah belum tentu diterima, kalau tidak diterima sudah pasti tidak sah. Wah, saya kan soal diterima tidak diterima kan urusan Allah, betul, tapi harus sah dulu. Sebab kalau tidak sah bagaimana mau diterima? Bagaimana juga dengan puasa? Nabi mengatakan kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa tapi dia tidak dapatkan apa yang pahala daripada puasa tersebut. Dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Karena dia belum tentu, dia belum tahu. Bisa juga dia sah tapi tidak diterima, bisa juga sah juga tidak. Dan bukan itu aja kata Nabi, wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi ila syahr wal atar. Berapa banyak orang yang datang sholat malam, sholat tahajud, laisa min qiyamihi, ketika dia malam itu dia nggak dapatkan apa-apa kecuali cuman begadang malam dan lelah. Dia malam tahajud, tapi dia kagak dapat ilmu tahajudnya. Akhirnya dia cuma dapat begadang malam saja. Kemudian lelah, nggak ada gunanya. Oleh karena itu kita perlu untuk menuntut ilmu. Kita perlu untuk kuasai ilmu. Bagaimana agar puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana agar salat kita diterima oleh Allah? Bagaimana kalau kita sedekah kita diterima oleh Allah? Kalau kita zakat kita diterima oleh Allah. Kalau kita haji kita diterima oleh Allah. Kalau kita umroh kita diterima oleh Allah. Harus kuasai dulu ilmunya. Datangi majelis-majelis ilmu. Baca buku sendiri itu nggak cukup. Kalau kita baca buku sendiri, dengar doang, tanpa guru, tidak ada yang bisa ditanya, gurunya setan. Bagaimana sholat kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Syarat pertamanya yaitu kita harus sah dulu dari ibadah amal kita. Kalau sholat, kita sholatnya harus sudah sah. Bagaimana sholat sah? Berarti harus dipenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Dia harus muslim. Berarti kalau dia bukan muslim tidak sah sholatnya. Ada orang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, dia sholat tidak sah. Kenapa? Karena dia bukan Islam. Menungging-nungging tidak sah. Yang kedua adalah berakal. Orang gila berarti tidak sah sholatnya. Yang ketiga adalah ilmu, mengetahui. Oh, sholat zuhur itu 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Oh, saya pengen tambah khusyuk. Saya sholat subuh 4 rakaat atau 10 rakaat. Kan makin banyak sholatnya, makin banyak pahalanya. Tidak sah. Bikin aturan sendiri. Jadi harus ilmu, harus ngerti. Jumlah rakaatnya berapa, dia harus tahu.
Jangan pula udah 2 rakaat salat zuhur, 2 rakaat. Pernah kejadian. Ayo kita sholat. Dia pulang ke rumahnya dekat. Kaget-kaget, udah selesai sholat dia. Udah berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat zuhur itu 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Dia balik lagi, nggak lama. Kok cepat bener? Dengan terusin lagi 2 rakaat lagi. Itu namanya nggak tahu, tidak sah karena nggak punya ilmu. Kemudian syarat sahnya lagi harus nutup aurat. Jangan sampai sholat kayak anak zaman sekarang, auratnya terbuka, pakai celananya yang di bawah pusar, pas lagi ruku pantatnya kelihatan, tidak sah, auratnya terbuka. Pakai celana pendek juga tidak sah. Yang kemudian syarat sahnya sholat lagi diantaranya toharoh, suci, badannya tidak terkena najis, pakaiannya tidak kena najis, juga suci dari hadas besar dan hadas kecil. Berarti dia harus tahu betul tata cara mengangkat hadas besar ketika mandi. Dia tahu betul bagaimana rukun mandi itu ada berapa. Sebab kalau rukun mandi aja dia tidak tahu, gimana dia mengangkat hadas besar? Katanya rukun mandi ada berapa? Nggak tahu. Nanti kalau habis hubungan badan suami istri, mandi kagak mandi, tahu rukunnya kagak tahu. Bagaimana sholat dikatakan mau diterima? Sah aja belum? Rukun mandi dia tidak tahu. Kalau kita nggak tahu rukunnya mandi, gimana kita mau dianggap sah? Kita kagak tahu rukunnya. Kemudian juga suci dari hadas kecil. Dia tahu benar tata cara wudhu yang benar. Lebih afdal lagi ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Rukun wudhu ada berapa? Dia harus tahu. Jangan sampai dia wudhu sembarangan, tidak dibasuh. Ya. Airnya juga jangan harus jelas. Kemudian juga syarat sahnya sholat diantaranya udah masuk waktu sholat. Kalau dia sholat belum waktu sholat, keburu-buru nih mau kondangan, belum waktunya subuh, belum waktunya zuhur, dia udah sholat duluan, nggak sah sholatnya. Walaupun sholatnya benar, tapi tidak sah. Kenapa? Belum waktunya masuk subuh, sholat zuhur. Belum waktunya masuk zuhur, dia udah sholat zuhur, tidak sah. Kemudian juga diantaranya adalah syarat sahnya sholat menghadap kiblat, menghadapnya ke kiblat. Dia ukur, sekarang banyak kompas, bisa dilihat kompasnya. Ini ke kanan apa ke kiri, lenceng dikit apa kagak. Kebenaran Indonesia itu koordinatnya pas. Koordinat Indonesia pas di pintu Ka'bah. Ya. Koordinat Indonesia itu datangnya kiblatnya pas di depan pintu Ka'bah. Nah, yang pertama adalah harus tahu dulu syarat sahnya. Jadi harus sah dulu. Kalau ibadah pengen diterima, pertama sah dulu. Kalau pengen sah, tahu syarat sahnya. Syarat-syaratnya, tahu rukunnya. Kemudian dijauhi yang membatalkan daripada sholat. Ini pertama. Yang kedua, kalau seandainya ibadah kita pengen diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kita harus sah dulu ibadah kita. Sah dulu sholat kita. Setelah kita sah, lanjut yang kedua. Yang kedua, kalau sekarangnya sholat kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ayyakuna mat'am musalli, ya, wa masrabuhu wa malbasuhu wa makanuhu halal.
Seharusnya orang yang melaksanakan sholat itu makannya makan, tahu makan? Makannya dari makanan yang halal, minumnya dari minuman yang halal, pakaiannya dari pakaian yang halal, tempatnya dia sholat dari tempat yang halal. Jadi ini termasuk daripada diterima atau tidak diterimanya. Jadi sah kita sholat belum tentu diterima, masih ada tahapan lagi. Di antaranya adalah ayyakuna al-musalli mat'amahu wa masrabahu wa makanahu halal wa malbasahu halal. Haruslah orang yang sholat itu pakaiannya harus dari pakaian yang halal, dia minum dari minuman yang halal, makan dari makanan yang halal, tempat dia sholat, contoh pakai sejadah, ya kan, tempat dia sholat ada tempat yang halal. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala luqmah min haramin lam tuqbal lahu salat arba'ina laila. Kata Nabi, barang siapa yang makan segenggam dari makanan yang haram, tidak diterima salatnya 40 malam. Segenggam kita dari makanan-makanan yang haram, tidak diterima 40 malam sholat kita. Bagaimana kalau seandainya 2 genggam? Bagaimana kalau kita 1 piring? Jadi sah juga belum tentu juga diterima. Masih tahapan pertama. Yang sholat dia sah belum tentu diterima. Tambah lagi dia harus dari makan makanan yang halal, minum minuman yang halal, pakaian yang halal, tempatnya dia sholat dan di tempat yang halal. Kemudian kata Nabi, man istara sauban bi asrati darahim wa bisamanihi dirham haram lam yaqbalillah lahu salat madama alaih. Barang siapa seseorang membeli satu pakaian dengan seharga 10 dirham, kalau mungkin kita sekarang 100 ribu, kemudian dari uang yang 100 ribu itu ada 1 rupiah atau 1000 rupiah dari yang haram, kemudian pakaian tersebut dipakai ketika sholat, tidak diterima sholatnya selama dia masih pakai sholat tersebut. Dia pakai pakaian dalam sholat tersebut, tidak diterima amal sholatnya selama ketika dia sholat memakai pakaian tersebut. Bayangin, setelah sah, Nabi ngajarin kita suruh makan makanan yang halal, minum minuman yang halal, pakai pakaian yang halal, dari tempat-tempat yang halal. Mendingan daripada kita mending kita pakai kaos oblong, sholat kaos oblong tapi halal, daripada pakai gamis, jubah, pakai sorban rapi tapi dari barang uangnya nggak jelas atau ada haramnya. Lebih bagus lagi pakaian yang rapi, gamis, baju koko, pakai sorban dari duit yang halal, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau seandainya pun pakaian bagus itu tidak menjamin juga kalau pakaian tersebut dari barang-barang yang haram. Yang ketiga, yang pertama, ibadah kita, sholat kita kudu sah. Yang kedua, selesai sah, saya ulangi lagi. Yang kedua, selesai sah, sholatnya udah betul, rukun-rukunnya udah kita jalanin dengan benar, salat sahnya udah benar.
kita jalankan sholat dengan benar, wudunya sudah benar, mengangkat hadas besarnya sudah benar. Kemudian yang kedua tadi, kita makan dari makanan yang halal, minum dari minuman yang halal, pakaian dari pakaian yang halal, tempat sholatnya tempat yang halal. Yang ketiga, ayyakuna musalli mukhlisan. Hendaklah orang yang sholat tersebut punya hati yang ikhlas. Sholatnya bukan karena nggak enak sama tetangga, nggak enak sama orang rumah, nggak enak saya kan baru pulang haji, kalau kagak sholat kagak enak, entar orang bilang apa. Sholatnya bukan saya kan sudah umroh, kalau kagak sholat ntar gimana. Bukan begitu. Yang namanya karena Allah, ikhlas yaitu semata-mata kita sholat, semata-mata orang yang sholat itu menjalankan perintah Allah, titik, bukan yang lainnya. Bukan karena pengen dipuji sama orang, bukan karena nggak enak sama orang, bukan mengharapkan sesuatu, bukan pengen olahraga, bukan pengen ngobatin sesuatu, karena menjalankan perintah Allah, titik, lillahi ta'ala. Makanya dalam mazhab Syafi'iyah itu disunahkan talaffuz, melafazkan niat, buat ngingetin pada diri sendiri, kan usolli ini, terakhir lillahi ta'ala, kan gitu. Ada bahasa lillahi, buat ngingetin pada diri kita bahwa kita itu sholat itu lillahi ta'ala, bukan yang lainnya. Soal tadi pengen dipuji, buang. Soal pengen diagung-agungkan nama orang lain, buang. Karena nggak enak, buang. Tapi menjalankan semata-mata menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah lagi satu lagi yang terakhir adalah yang keempat, syarat sholat diterima ayyakuna musalli khusyu'an. Hendaklah orang yang sholat itu sholatnya dalam keadaan khusyuk. Kalau pengen kita khusyuk, minimal kita tahu apa yang kita baca. Kita komunikasi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita hadapi bukan hanya kita menghadap muka kita ke Allah, bukan hanya menghadap muka kita ke kiblat, tapi muka kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita menghadap Baitullah, tapi hati kita menghadap ke pemilik Baitullah. Nah, kita usahakan sholat itu sekhusyuk mungkin, senikmat mungkin kita dialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal mulai sekarang kita lihat artinya. Allah Akbar berarti Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Surat Al-Fatihah artinya apa? Jadi kita baca, kita akan merasakan tambah kekhusyuan. Ini baru sholat. Begitu juga dengan ibadah yang lain, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah umroh, ibadah haji. Gimana supaya diterima umroh kita, haji kita, pakai harta yang halal. Gimana kalau kita sedekah kita biar supaya diterima, nanti dilipat gandakan oleh Allah, pakai sedekahnya pakai harta yang halal dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan keikhlasan, diberikan kekhusyuan, kemudian diberikan ilmu yang bermanfaat. Fatihah qabul tamam bi kulli sawm ma'mul wa bi niyatil mazkur al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi